Rusia, NATO terang-terangan ingin memecah belah ASEAN. Rusia, NATO terang-terangan ingin memecah belah ASEAN. Rusia menuding NATO secara terang-terangan berupaya untuk memecah belah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Hal itu dilakukan aliansi militer tersebut lantaran kedekatan hubungan ASEAN dengan Moskow dan Beijing. Upaya secara terbuka sedang dilakukan untuk memecah ASEAN, di mana Rusia dan China telah menjalin interaksi yang erat dan berorientasi pada berbagai masalah, kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Igor Morgulov pada hari Rabu, seperti dikutip kantor berita Sputnik. Pernyataan itu disampaikan Morgulov saat menghadiri konferensi internasional ke-7 Rusia dan China yang bertajuk kerjasama di era baru di Moskow. Diplomat Rusia itu juga menuduh negara-negara barat berusaha menghancurkan semua panggung internasional di mana mereka tidak terwakili atau hanya menjadi minoritas. Rusia telah berulang kali menyebut tindakan NATO tampak konfrontatif dan agresif. Moskow juga secara konsisten mengkritik ekspansi aliansi militer bentukan Amerika Serikat itu pasca runtuhnya Uni Soviet. Pada April lalu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa perluasan NATO tidak ada hubungannya dengan pemenuhan tujuan awal didirikannya fakta pertahanan itu. Menurut dia, ekspansi NATO saat ini semata-mata diarahkan untuk memperkuat dan melanggengkan dunia yang unipolar. Rusia menuding NATO secara terang-terangan berupaya untuk memecah belah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Hal itu dilakukan aliansi militer tersebut lantaran kedekatan hubungan ASEAN dengan Moskow dan Beijing. Upaya secara terbuka sedang dilakukan untuk memecah ASEAN, di mana Rusia dan China telah menjalin interaksi yang erat dan berorientasi pada berbagai masalah, kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Igor Morgulov pada hari Rabu, seperti dikutip kantor berita Sputnik. Pernyataan itu disampaikan Morgulov saat menghadiri konferensi internasional ke-7 Rusia dan China yang bertajuk kerjasama di era baru di Moskow. Diplomat Rusia itu juga menuduh negara-negara barat berusaha menghancurkan semua panggung internasional di mana mereka tidak terwakili atau hanya menjadi minoritas. Rusia telah berulang kali menyebut tindakan NATO tampak konfrontatif dan agresif. Moskow juga secara konsisten mengkritik ekspansi aliansi militer bentukan Amerika Serikat itu pasca runtuhnya Uni Soviet. Pada April lalu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa perluasan NATO tidak ada hubungannya dengan pemenuhan tujuan awal didirikannya fakta pertahanan itu. Menurut dia, ekspansi NATO saat ini semata-mata diarahkan untuk memperkuat dan melanggengkan dunia yang unipolar. Rusia geram bungkus mie instan Indonesia jadi alasan tentara bayaran asing diduga ada di Ukraina. Siapa? Perang Rusia dan Ukraina yang tidak kunjung usai membuat banyak negara cemas termasuk Indonesia. Meski terletak jauh dari Rusia dan Ukraina, Indonesia mengkhawatirkan dampak perang yang berlarut-larut akan memberikan efek buruk. Tidak cuma dalam hal perekonomian, Indonesia kembali disorot dalam perang Rusia dan Ukraina lantaran ada jejak yang tertinggal di sana. Hal itu bahkan sampai membuat Rusia geram dan menuding ada tentara bayaran di Ukraina. Sebelumnya, tentara bayaran YouTuber Korea Selatan memang sudah berkeliaran di Ukraina. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari kantor berita Korea Selatan Yonhap News Agency yang menyebut jika tentara bayaran YouTuber Korea Selatan Legion kembali dari Ukraina setelah terluka. Hal serupa juga disampaikan kantor berita Rusia RIA Novosti dalam artikelnya terbitan 27 Mei 2022.
Tentara bayaran YouTuber Korea Selatan dan mantan instruktur Angkatan Laut Lee Gun kembali ke rumah dari Ukraina untuk merehabilitasi setelah terluka. Dia sedang menunggu penyelidikan polisi di tanah airnya karena mengunjungi Ukraina secara ilegal, lapor kantor berita Yonhap. Lee Gun pernah berada di armada pasukan khusus Angkatan Laut Republik Korea yang bergerak dalam operasi khusus. Dia dan dua rekannya melarikan diri ke Ukraina pada 6 Maret sebagai tentara sukarelawan. Korea Selatan telah melarang warganya mengunjungi Ukraina sejak pertengahan Februari karena alasan keamanan. Pelanggar menghadapi hukuman 1 tahun penjara atau denda hingga 10 juta won. Terkait hal ini, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan meminta polisi untuk menyelidiki Lee Gun dan ante-antenya dan menyatakan akan membatalkan paspor mereka. Menurut kantor berita Yonhap, dua pria yang pergi bersama Lee Gun kembali ke Korea Selatan pada bulan Maret, tulis RIA Novosti. Rusia menyebut jika tentara bayaran YouTuber Korea Selatan tersebut mendapat tawaran kewarganegaraan Ukraina. Lee Gun juga mengatakan bahwa pihak Ukraina menawarinya untuk mendapatkan kewarganegaraan Ukraina, tanah, dan preferensi lainnya, tetapi dia menolak karena dia menganggap dirinya warga negara Korea Selatan dan tidak ingin siapapun berpikir bahwa dengan bantuan kewarganegaraan Ukraina, dia mencoba untuk menghindari hukuman di negara asal, lanjut media Rusia tersebut. Lee Gun sendiri lepas landas dari Warsawa, tiba di Bandara Internasional Incheon pada hari Jumat sekitar pukul 7.30. Dia sebelumnya mengungkapkan di saluran YouTube-nya bahwa dia baru-baru ini terluka selama pertempuran di Ukraina. Pria ini melaporkan bahwa di ligamen cruciatumnya robek di lututnya dan meskipun cederanya tidak serius, dia perlu operasi sekitar 3 bulan rehabilitasi. Pada saat yang sama, rekaman kedatangan dan wawancara Lee Gun di Bandara Incheon menunjukkan YouTuber berdiri dengan tenang tanpa menunjukkan tanda sakit atau ketidaknyamanan. Polisi berencana untuk menyelidiki dia karena diduga melanggar undang-undang paspor setelah kesehatannya membaik. Lee Gun akan dikarantina untuk minggu depan. Sebelumnya dilaporkan bahwa selain tuntutan pidana karena melanggar undang-undang tentang paspor, YouTuber tentara bayaran dapat menghadapi tanggung jawab atas tindakannya di Ukraina, termasuk kemungkinan tuduhan pembunuhan dan penggunaan bahan peledak yang di Korea Selatan menyeratkan hukuman hingga penjara seumur hidup dan hukuman mati, jelas RIA Novosti. Meski tentara bayaran YouTuber Korea Selatan kini sudah meninggalkan medan perang, namun Rusia masih dibuat geram dengan ditemukannya jejak perbekalan asing di Ukraina. Hal ini seperti dikutip zonazakarta.com dari artikel terbitan RIA Novosti. Rusia yang mengaku menemukan perbekalan asing di dekat markas yang ditinggalkan oleh Ukraina, di mana salah satunya adalah mie Indonesia. Banyak paket makanan kosong dan paket dan kotak yang tidak tersentuh dilemparkan ke gedung. Semua ini buatan luar negeri. Anda tidak dapat membeli barang-barang seperti itu di Ukraina. Jatah dan keripik kering Amerika, musli Inggris, sereal dan teh, waffle, mie instan dan gula dari negara lain juga berserakan, bungkus rokok dan tas duty free, tulis RIA Novosti.